Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Hai para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli. Terima kasih saya ucapkan pada Anda yang sudah berkunjung ke YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada Anda tentang bisnis konvensional saat ini lagi sepi karena sebuah virus atau sebuah wabah. Apa solusinya? Beberapa hari yang lalu saya sempat berjalan-jalan di beberapa tempat dan ternyata dari sebuah tempat itu banyak terjadi kekosongan di sana. Dari lini bisnis apapun, mulai dari konveksi, mulai dari makanan, mulai dari minuman, bahkan mal-mal sekalipun dia lagi pada sepi. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukan karena kondisi ekonomi yang lagi loyo, tapi karena sebuah virus yang memang lagi marak-maraknya di dunia ini. Yap, betul. Karena satu virus bernama COVID-19 atau Corona membuat efek yang luar biasa. Bahkan di kalangan bisnis pun terkena imbasnya. Nah, apa sih solusinya agar bisnis kita tetap jalan dan tidak jalan di tempat? Menarik sekali ketika kita membicarakan hal tersebut gitu ya. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar bisnis kita tetap jalan walaupun kondisinya saat ini lagi terancam sebuah virus atau sebuah wabah. Memang beberapa waktu yang lalu terjadi banyak keguncangan terhadap isu fenomena hal ini berimbas ke dunia wirausaha. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan merubah pola kerjanya, dengan merubah mekanismenya, dengan merubah standarisasinya. Misalnya, ketika bisnis konvensional kita lagi sepi, mungkin inilah waktu yang tepat buat kita mengenal bisnis digital mungkin. Mungkin kita bisa mengenal dunia internet. Mungkin kita bisa mengenal cara bekerja dari rumah. Agar usaha yang kita lakukan tetap terus berjalan. Tapi bagaimana dengan ekspedisi-ekspedisinya? Apakah tutup juga? Apakah sepi juga? Jawabannya belum tentu. Mungkin di tempat-tempat ekspedisi mereka menyiapkan standarisasi yang begitu tinggi terhadap alat pelindung dirinya atau APD-nya. Sehingga mereka bisa dan mau melayani berbagai macam sebuah pengiriman. Mungkin agak terlambat, tapi barangnya akan sampai juga ke tangan konsumen. Atau misal Grab, Gojek, yang mereka lakukan dengan GoFood-nya, dengan GrabFood-nya. Kita bisa bekerja sama dengan mereka agar bisnis kita tidak sepi. Nah, yang kedua adalah mempelajari bagaimana cara kerjanya agar bisnis kita tetap terus jalan. Karena jika terus-terusan kita menyalahkan keadaan tersebut tidak dapat merubah apapun. Yang ada justru membuat kita semakin terpuruk. Belajar bagaimana cara mengoperasikan internet. Ya, belajar bagaimana cara kita mulai mengkampanyekan, mempromosikan
produk atau jasa yang kita tawarkan. Disinilah kesempatan kita untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Apa sih yang terjadi di sekitar kita? Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita tingkatkan? Dan harapannya tentu saja agar bisnis yang kita jalankan itu tidak tutup dan bangkrut. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih produktif lagi. Satu keadaan bukan berarti kita menyerah dalam keadaan ini, tapi justru kita dapat memilih apakah kita ingin bangkit atau justru kita terpuruk di dalamnya. Apapun itu pilihannya, itulah pilihan yang Anda pilih. Oleh karena itu, sifat bertanggung jawab terhadap sebuah pilihan sangat dibutuhkan bagi pengusaha-pengusaha yang luar biasa yang ada di luar sana. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam YouTube channel ini atau podcast ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan channel ini sampai selesai. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.